Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wahidu wala taimu ala hudya waddin. Assalamualaikum walhamdulillahirabbil alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Baiklah, kali ini saya akan menyampaikan pedoman mencari rezeki dalam Islam. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas hidayah dan inayahnya. Pada saat ini kita masih dapat bersama-sama menunaikan sebagian kewajiban selaku muslim, yaitu ibadah salat Jumat. Semoga ibadah yang kita lakukan ini menjadi sarana untuk mencapai derajat manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta segala isinya sebagai amanah untuk manusia dan menjadikan bumi dengan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk diperuntukkan buat kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menetapkan kedudukan manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi yang mengembangkan amanah untuk menyelenggarakan kehidupan yang sesuai dengan tuntutan Allah, yaitu kehidupan yang sejahtera dan bahagia dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, tujuan kehidupan di dunia itu mempunyai dua arah, yaitu mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan di dalam dunia dan kebahagiaan di dunia maupun akhirat. Kedua tujuan itu harus ditempuh secara bersamaan, seimbang. Manusia harus berusaha dalam mengisi kehidupan pada saat itu, yang harus pula berusaha mengumpulkan kesejahteraan. Hidup di dunia tidak mungkin mencapai adanya usaha. Tetapi kehidupan manusia di dunia ini bukan mencapai kebahagiaan untuk akhirat, harus ditempuh dengan usaha pula. Namun dalam menanggapi kebahagiaan akhirat, jangan sampai melupakan bahagia di dunia. Disinilah letak keharmonisan dan keseraian ajaran Islam dalam hal ini sesuai dengan firman Allah, wa in kunu ti'alu annata Allahu ala rabbuna innaka wala tanna tadi illaka minna alaikum mubin. Dan carilah pada apa yang dianugerahkan kepada Allah untuk kebahagiaan akhirat, dan jangan lupa kamu pula bahagia di dunia. Quran surah Al-Kahf ayat 77. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, dalam rangka manusia untuk mencapai kesejahteraan dalam hidup ini, agama memberikan pedoman bagaimana seharusnya mencari rezeki yang halal, sebagaimana firman Allah, taqallanahu ala innaku antum qatunu kulu amru kalukum bi kulli bina innalihi itta an natakuna tiyabi rabbuna wa tarakimin kulu wa la turu adnaku sakum inna allahu taqana innahum waribbuka. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menetapkan harta di antara kamu dengan cara batil, tidak halal, kecuali dengan perdagangan yang berlaku suka dengan suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Quran surah An-Nisa. Dan firman Allah pula, kulu min
tabi'inna il kulura rabbana kakum wa kasaratu illahi in kuntum inna illaku kula inna min rabbikum. Makanlah rizki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu. Bersyukur kepada Allah jika kamu benar-benar hanya meminta kepadanya dan menyembahnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 172. Ayat tersebut dengan jelas melarang kita mencari rizki dengan cara yang batil. Misalnya cara menipu, mencuri, berbuat curang dalam jual beli. Dan sebaliknya, Islam telah memberikan pedoman yang lengkap dengan usaha manusia untuk memperoleh rezeki yang halal. Sehingga ada bab khusus tentang cara bermualah. Misalnya, bagaimana cara bertani, cara berjual. Dengan demikian, maka jasalah bagi kita yang mencari harta untuk mencukupi nafkah keluarga adalah wajib hukumnya. Sebaliknya, mencari harta untuk dengan cara yang tidak dibenarkan dalam agama haram hukumnya. Dalam pada itu Rasulullah SAW bersabda, memberikan jaminan kepada orang yang berdagang yang jujur sesuai dengan aturan Allah, syuhada dan para syahidikin, sebagaimana sabdanya, at-tanaribula kutuwa maka sabbarara illa wadidrina kunna. Perdagangan yang jujur ditetapkan bersama para syuhada dan para syahidi di surga. Sejalan dengan hadis tersebut, Rasulullah SAW pernah bersabda, Makalabba Rubbina wa kala Rabbu Takuluna kuntu min aluku antaradi wa ma kulli Allah illana limi wa kala Rabbuna allazina ribbi akulusi Allah wa wahimu kullah kalla wa tukuliya Allah kulubim. Barang siapa yang mencari harta yang halal dengan menjaga diri dan meminta-minta untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, serta demi balasan kasih dan tetangganya, kelak dia dikala bertemu dengan Allah, mukanya bercahaya seperti bulan purnama. Hadis Bakiri dan Al-Muimun. Imam Ghazali dan Ilya Uluma menerapkan tentang wasiat Luqmanul kepada putranya, katanya, wahai anakku, percayalah dirimu dengan jalan mencari harta yang halal akan terbebas dari kekafiran. Sesungguhnya orang berpikir tidak ada terbatas dalam tiga macam musibah, yaitu tipis dalam jiwa keagamaannya, lemah dalam akhlaknya, hilang harga dirinya, dan yang paling besar dari ketiga musibah itu ialah penghinaan kepadanya. Ketika Rasulullah SAW kembali dengan peperangan Tabuk, beliau bertemu dengan Mauz, sahabatnya. Ketika beliau bersalaman, terasa oleh beliau tampak tangan Mauz kasar dengan kesat. Beliau bertanya, apakah kamu? Sebabnya tangan itu kesat. Dengan muka berseri Muaz. Muaz menjawab, saya membajak tanah untuk menafkah keluargaku. Ya Rasulullah, alangkah jerihnya muka Rasulullah mendengar jawaban sahabatnya itu. Lalu dia mencium keningnya seraya berkata, engkau tak akan disentuh oleh api neraka, ya Mauz.
Dari beberapa penjelasan hadis tersebut, maka dapat kita simpulkan, berusaha untuk mencukupi kehidupan, apapun pekerjaan dan profesinya, asalkan halal dan dibenarkan oleh agama, baik bertani, berdagang, buruh, ataupun karyawan kantor, adalah merupakan ibadah. Dengan demikian, Islam tidak menghendaki umatnya Islam untuk malas dan tidak peduli keperluan hajat hidup, tetapi majulah mencapai kemuliaan hidup. Hanya saja dapat mencapai kebahagiaan di dunia sampai melupakan untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, wa izza qalati tanna wa qulu ta'watunna sirudu bina qulu irra waliyakum katuruli illahi wa wazkurumu Allah kutuni laruku Allah tasarakum min kulli say'in qadir. Apabila telah ditunaikan salat, maka bertambahlah kamu di muka bumi dengan carilah karunia, dengan ingatlah kepada Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Dalam ayat ini Al-Quran menyuruh kita berusaha mencari rezeki dimanapun di muka bumi. Tetapi ingatlah, jangan sampai lupa kepada Allah dengan jalan salat, memperbanyak zikir kepadanya. Karena ini jalan demikian merupakan mendapat keuntungan dunia, tetapi juga memperoleh keuntungan akhirat. Baiklah, cukup sampai sini penyampaian saya tentang pedoman mencari rezeki. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.